belajar ya, belajar mengenai mengapa kita harus bergantung kepada Allah ya. Ayo, karena Allah lah yang menciptakan kita, Allah yang menciptakan dunia dan isinya. Nah, sebelum kita belajar lebih lagi mengenai mengapa kita harus bergantung kepada Allah ya, sebelumnya Bapak mengucapin selamat tahun baru 2022 ya. Di semester 2 kita menginjak awal tahun, kita juga menginjak juga awal semester 2. Nah, kita lebih giat lagi. Oke. Nah, di hari ini Bapak akan memberikan materi. Tapi sebelumnya kita berdoa dulu. Kita berdoa. Terima kasih Pak atas kasih-Mu, terima kasih atas anugerah yang Kau berikan bagi kami. Kami akan belajar, berkati kami, berikan kami kepandaian, hikmat, akal budi dari surga turun atas kami. Dalam nama Tuhan selalu amin. Nah, anak-anak udah menerima LKS seperti ini belum? Ya? Oke, sudah semua? Iya. Nah, kalau yang sudah, kita lihat di halaman 3. Nah, itu ada seorang ya, gambar seorang. Di situ adalah gambarnya itu adalah Ayub. Nah, itu adalah Ayub yang sedang berteduh saat dia mengembalakan domba-dombanya atau mengembalakan kambing dombanya. Nah, kita akan belajar mengenai kita harus bergantung kepada Allah. Nah, kenapa kita harus bergantung kepada Allah? Karena satu, Allah itulah yang menciptakan kita ya. Kita itu diciptakan oleh Allah. Kita diciptakan oleh Allah ya. Terus Allah lah yang menciptakan langit dan bumi. Allah yang menciptakan kita dari kita kecil sampai besar ya. Allah yang menjaga, terus yang merawat kita juga. Nah, melalui orang tua kita. Oke. Allah juga yang menciptakan kepandaian kepada kita, memberi kepandaian kepada kita. Terus Allah sumber pertolongan kepada kita, yang mengampuni dosa-dosa kita. Terus Allah yang melindungi, memimpin, menghibur kita melalui ya, bisa orang tua, bisa malaikat, bisa kawan atau teman ya. Oke. Kenapa kok kita harus bergantung kepada Allah? Karena itu tadi alasannya banyak banget ya. Terus sejak zaman dahulu itu ada Adam dan Hawa. Adam dan Hawa, mereka di Taman Eden ya, udah enak hidup mereka ya. Hidupnya udah enak, udah apapun mereka tidur itu udah ada makanan. Nah, tapi semenjak mereka jatuh ke dalam dosa, mereka harus bersusah payah, harus bekerja, harus mencari nafkah. Kalau dibilang ya, kalau si Adamnya itu harus mencangkul tanah supaya mendapatkan makanan atau sayuran yang ditanam. Nah, itu dia bekerja. Terus sang Hawa itu juga sama, dia juga bekerja membantu Adam. Nah, dari situ terjadi sesuatu hal apa? Dia bergantung pada Tuhan. Kalau dia cuma nanam terus Tuhan tidak memberi kesuburan pada tanamannya, dia juga tidak bisa makan. Nah, walaupun seperti itu udah dibuang, tapi Tuhan juga masih mengasihi si Hawa, Adam dan Hawa masih disayang sama Tuhan. Ya, mereka masih dipelihara sampai dia melahirkan anak ya, sampai beranak cucu ya. Itu masih Tuhan masih memelihara dia. Oke. Dari situ kita akan belajar sejak manusia jatuh dalam dosa, Tuhan masih sayang pada mereka. Tuhan masih melindungi, Tuhan masih memberkati. Nah, bersyukur juga bahwa kita punya Allah yang telah menebus dosa kita ya, memberi kita pertolongan saat kita menghadapi masalah atau musibah ya. Terus di sini ada gambar seorang Ayub tadi ya. Ayub ini ya. Ayub adalah orang yang hidup bergantung pada Allah. Ayub itu adalah orangnya yang saleh, setia, taat ya, mendengar perintah Allah. Terus dia itu orang yang kaya juga di hadapan Allah. Dia memiliki berapa?
banyak sekali domba, 7.000 domba, ya 7.000 ekor domba, 3.000 ekor unta, 1.000 ekor lembu, 600 ekor keledai betina. Loh, kalau keledai betina melahirkan punya anak juga banyak banget loh itu ya. Jadinya wah keren. Kalau dibilang itu namanya sultan zaman dahulu, Sultan Ayub ya. Oke, kalau sekarang kan orang-orang yang keren ya, misalnya seperti contoh artis lah, artis ada Raffi Ahmad itu juga dibilang Sultan Andara. Nah, kalau sini, kalau di gambarin tadi kan Ayub dikisahkan pada zaman dahulu itu lah Sultan Ayub ya. Oke, kita lanjut lagi ke pembelajaran. Nah, Ayub itu tinggal di kota Us. Ayub mempunyai 7 orang anak ya, 7 orang anak ya, 7 orang anak. 7 orang anak laki-laki dan 3 anak perempuan. Jadi 7 orang anak laki-laki dan 3 anak perempuan. Jadi totalnya itu adalah 10 anak ya. Oke. Walaupun kaya, tetapi ia tidak sombong. Dia tidak membanggakan diri kalau saya itu kaya ya. Dia sangat baik, murah hati. Banyak banget teman-temannya. Terus banyak suka sama Ayub ya. Terus Ayub selalu menjauhi perbuatan jahat. Ayub itu tidak suka dengan perbuatan yang jahat ya. Ayub itu selalu saleh di mata Tuhan. Terus jika anak-anaknya melakukan pelanggaran atau kesalahan, dia habis itu berdoa kepada Tuhan, meminta penebus dosa atau membuat korban bakaran untuk menghapus dosa anak-anaknya ya. Terus ada juga cerita lain, yaitu tentang Ayub saat Ayub ini ada gambarnya. Siapa Ayub? Nah, ada gambarnya ini. Ayub diapain? Diuji ya. Ketika Ayub diuji sama Tuhan, malaikatnya diutus ya untuk menguji Ayub. Ada juga nih iblis yang menguji Ayub, itu adalah iblis. Iblis diizinkan untuk menguji Ayub, tetapi tidak boleh mengambil nyawanya. Nah, sampai situ ya. Tapi tentang materi ujian yang diberikan Allah kepada Ayub kita bahas hari berikutnya. Nah, tetap semangat anak-anaknya, tetap semangat. Terima kasih sudah melihat video Bapak sampai akhir. Tetap semangat, Tuhan memberkati.